bahwa sekarang ini untuk pengelolaan manajemen ANBK ini atas permintaan dari pusat ini dipisah, ya. Jadi untuk sekolah SMA dan SMK ini di bawah manajemen pengelolaan pelaksanaannya secara teknis, ya, di ANBK nanti akan di bawah langsung oleh kami yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk madrasah MA ini nanti langsung ditangani oleh tim dari Kanwil Kemenak. Untuk data kami masih bisa berkolaborasi dengan madrasah dan sekolah, kami masih bisa terlibat di dalamnya. Tapi untuk pelaksanaan ANBK nantinya kira-kira pengelolaannya akan dikembalikan ke masing-masing induknya, kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi kami tekankan, kami di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga sudah kami minta kepada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di 4 kabupaten dan 1 kota Madya, kami tidak akan meninggalkan begitu saja pelaksanaan ANBK di madrasah. Artinya monggo kita masih tetap bersatu padu, berkolaborasi untuk mensukseskan pelaksanaan ANBK tahun 2022, dan kita tidak akan membeda-bedakan mana itu sekolah, mana itu madrasah, semuanya akan tetap kita layani bersama-sama. Oke, itu ya. Terus kemudian yang kebijakan baru yang ketiga, bahwa ANBK susulan di tahun 2022 ini jadi tidak akan ada lagi ANBK susulan di tahun 2023. Kalau di tahun 2021 kemarin ya tingkat keterisiannya memang atau tingkat partisipasinya rendah, ini memang kita minta untuk melakukan ANBK susulan, dan pelaksanaannya kalau tidak salah di Desember, Januari, Februari, ya, kurang lebih sekitar itu di tahun 2023 kemarin. Dan di tahun 2022 ini tidak akan ada lagi yang seperti itu. Artinya apabila terjadi suatu permasalahan di satuan pendidikan sehingga sampai memaksa tidak bisa ikut di ANBK utama, maka susulannya nanti akan tetap diupayakan di tahun yang sama. Jadi tidak sampai berpindah tahun ke 2023. Ini nanti bagaimana caranya, nanti itu akan bisa kita atur secara teknis dengan koordinasi kami dengan tim pusat. Oke. Kemudian hal keempat yang baru yaitu masalah penanganan permasalahan Bapak dan Ibu di sekolah maupun madrasah. Kami sangat berharap bahwa apabila nanti di masing-masing satuan pendidikan ada permasalahan teknis, jadi kalau ada permasalahan teknis yang sekiranya membutuhkan bantuan, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, mohon diutamakan nanti untuk mengisi tiket terlebih dahulu. Jadi tiket permasalahan nanti diajukan melalui laman ANBK menggunakan akun masing-masing. Untuk kemudian nanti kita ada tim tersendiri yang akan memantau untuk bisa langsung menangani. Oke. Jadi sedekat apapun Bapak dan Ibu dengan kami, artinya mungkin sudah terbiasa WA langsung, Japri langsung dengan Mas Tarjanto, Mas Rusli, atau Mas Anam, tapi mohon nanti kita tetap akan mengarahkan pertama untuk mengisi tiket dulu, tiket permasalahan di laman ANBK. Ini juga akan nanti dipergunakan oleh tim pusat untuk lebih mengkontrol semua permasalahan, melihat semua permasalahan yang ada di masing-masing wilayah, sehingga akan lebih tertata dan terkontrol di tingkat pusat. Artinya tidak ada permasalahan-permasalahan
yang sifatnya besar dan tidak bisa tertangani yang tidak tersampaikan. Itu intinya hanya seperti itu sih. Tapi sekali lagi mohon nanti kepada semua sekolah madrasah, apabila terdapat permasalahan silahkan melaporkan permasalahannya menggunakan sistem tiketing yang ada di laman ANTK melalui akun masing-masing, dan tentu saja tetap pastikan nanti berkontak dengan tim teknis di masing-masing wilayah agar bisa dibantu, baik itu melalui WA atau telepon dan sebagainya, silahkan itu tetap dilakukan. Oke. Berikutnya, kita mengacu ke masalah pendataan nih Bapak Ibu, seperti yang sudah kita kirimkan melalui surat edaran bahwa di bulan Juli ini sudah dimulai pendataan. Untuk jenjang SMA MA ini alamat pendataannya ada di boansma.kemdikbud.go.id dengan username untuk SMA itu standarnya UDIY 04, kemudian KKXX ya, KKXX, kemudian untuk madrasah ini MDIY 04 depannya, dan format belakangnya sama KKXXX, kemudian password defaultnya NPSN. KK ini kode kabupaten 01 Kota Jakarta, 02 itu Kabupaten Bantul, 03 Kabupaten Kulon Progo, 04 Kabupaten Sleman, dan 05 Kabupaten Gunung Kidul. Untuk XXXX kuartet ya, 4 kali X ini adalah kode sekolah HN masing-masing. Demikian juga untuk yang jenjang SMK. Jenjang SMK, username-nya depannya KDIY 04 KKXXXX, kemudian password default-nya NPSN. Oke, itu untuk laman biodata masing-masing sekolah. Untuk laman ANTK, username dan username-nya sudah kita share melalui grup. Tapi untuk passwordnya nyosewu karena di situ acak ya, jadi tidak terstandar, maka nanti atau yang belum mengakses bisa berkontak ke tim teknis masing-masing kabupaten biar nanti bisa dibantu distribusi passwordnya. Ini kemudian ini sumber data dari ANBK. Jadi pada prinsipnya bahwa satu-satunya sumber data itu diambil dari Dapodik kalau sekolah, kemudian kalau untuk madrasah itu diambil dari EMIS. Jadi monggo yang masih belum memutakhirkan data, artinya masih ada residu-residu data yang harus diperbaiki. Saya kira kita kemarin sudah menyebut di surat edaran untuk segera dimutakhirkan, segera diupdate datanya, terutama yang mengganjal jalannya data di data NSN, data NIK dan sebagainya. Nah, itu monggo segera diperbaiki, masih ada waktu dan kesempatan. Kemudian dari Dapodik dan EMIS itulah nanti data akan secara otomatis mengalir ke Perval PD untuk peserta didik. Kemudian Perval TIK juga masih dipakai nih Bapak Ibu. Tapi fungsi Perval TIK ini nanti tidak akan sekaku tahun kemarin. Artinya data tetap akan ditarik ke laman ANBK. Jadi monggo nanti di Perval TIK ini data-data prasarana baik itu server, kemudian komputer client dan sebagainya segera diupdate, termasuk kapasitas daya listrik, kecepatan bandwidth, provider internet itu segera diupdate agar nanti bisa ditarik di laman ANBK. Dan penyesuaiannya atau nanti bila ada penyesuaian, jadi TIK, Perval TIK tidak akan digunakan lagi untuk menentukan bahwa satuan pendidikan itu menumpangnya di mana, sekolah yang bisa ditumpangi di mana, itu tidak akan seperti itu lagi, tapi lebih ke sebatas melihat persiapan sarana dan prasarana saja.
Untuk penentuan menumpang, kemudian mandiri, online atau semi online, itu nantinya akan bisa diatur di laman ANBK. Oke, itu dari verbal, jadi semua sudah beberapa tahun ini baik dari sekolah maupun madrasah menggunakan verbal PD, verbal PD, jadi data-data siswa yang nanti atau yang sudah di-entry di Dapodik dan EMIS ini akan otomatis masuk ke verbal PD. Dari verbal PD itu nanti akan bergeser ke PD data untuk difilter di PD data. Kemudian dari PD data ini nanti sebenarnya masuk ke server integrasi atau server semacam server server penampungan data dari yang kita kasih nama server integrasi. Jadi di situ semuanya sudah terintegrasi. Dari server integrasi itulah nanti data peserta itu ditarik dari laman bio AN masing-masing. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah lebih dari 50% untuk melakukan tarikan data. Kami mohon kepada Bapak Ibu baik di sekolah maupun madrasah yang belum melakukan tarik data untuk menyegerakan tarik data. Jadi, beberapa kendala masih terjadi di madrasah dan masih kita komunikasikan terus dengan koordinator EMIS di Kanwil Kemenak dan koordinator EMIS Pusat di Kemenak Pusat, dan kita masih diinstruksikan untuk menunggu karena itu perbaikan yang bisa melaksanakan atau yang bisa melakukan saya kira hanya di EMIS Pusat. Oke. Data-data yang sudah masuk ke biodata AN, jadi untuk kelas untuk yang SMA, MA, kemudian SMK, ini untuk sementara kita masih menggunakan data yang kalau yang ada di Dapodik, kita masih menggunakan data lama karena Dapodik belum melakukan update atau rilis aplikasi Dapo yang baru. Insya Allah minggu-minggu depan sudah dirilis informasinya, dan kita masih menggunakan data-data lama. Artinya siswa-siswa yang ditarik itu adalah siswa kelas 10 berarti ya, kelas 10 belum dinaikkan di kelas 11. Tapi akan sama saja, artinya nanti data itu akan kita pakai karena toh nanti yang akan ikut adalah siswa-siswi kelas 11. Untuk sekolah penggerak, kemudian untuk SMK program keunggulan nah ini nanti masih akan menunggu rilis Dapodik yang baru, artinya karena dari tahun kemarin kebijakan untuk sekolah penggerak dan sekolah SMK PK ini nanti kelas 10 itu juga akan mengikuti ANBK, makanya nanti setelah rilis Dapodik yang baru nanti akan kembali ditarik untuk memasukkan data-data siswa di laman DOAN, terutama siswa kelas 10. Oke. Kemudian setelah diproses tarik data, kami yang ada di provinsi akan melakukan sampling data. Jadi ANBK masih menggunakan metode sampling, jadi masih tetap 45 siswa utama dan 5 siswa cadangan, 50 akan tersampling. Kemudian nanti masing-masing cabang dinas, kalau sekarang sebutannya cabang dinas atau masing-masing balai dikmen, ini nanti akan segera melakukan cetak. Dalam artian cetak mungkin hanya dalam bentuk soft copy ya, PDF yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, masing-masing satuan pendidikan. Sampai nanti apabila sudah tidak ada perubahan data lagi, nanti akan berujung kepada cetak GNT yang akan kami lakukan di provinsi dan akan kami serahkan semuanya ke Bapak Ibu di semua satuan pendidikan. Setelah proses sampling dan GNT selesai, baru nanti akan dilakukan tarik data atau Bapak dan Ibu bisa melakukan tarik data melalui laman ANBK masing-masing
untuk nanti segera diatur sesi, jadwal dan sebagainya, segera bisa diatur untuk bisa dilakukan, intinya untuk lebih ke arah manajemen pelaksanaan AMPK-nya. Oke. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan AMPK nanti juga akan langsung terhubung dengan server yang ada di pusat. Oke. Alur pendataannya kira-kira seperti ini. Jadi nomor satu adalah dari satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah, itu mengolah datanya. Kemudian data tersebut lari ke server EMIS dan Dapodik. Kemudian dari server EMIS dan Dapodik ini, yang nomor 2, ini nanti akan lari ke Verval PD. Dari Verval PD, ini akan lari ke PD Data. Nah, dari PD Data ini bisa dilihat data-data sudah masuk. Jadi yang bisa melihat masing-masing satuan pendidikan. Kemudian di nomor 3, di Verval PD ini kesempatan mengedit datanya bisa dilakukan. Jadi semua satuan pendidikan bisa mengedit, baik itu di Verval PD, kalau sifatnya hanya editing masalah identitas ya, ini bisa dilakukan di Verval PD. Kemudian kalau yang masalah-masalah lain nanti dilakukan di Dapodik atau di EMIS. Oke, setelah ngalir dari PD data, nanti seterusnya akan lari ke server integrasi yang tadi kita sampaikan, di mana dari laman dari server integrasi ini nanti datanya akan bisa ditarik ke laman BOAN. Jadi kalau di akun Bapak dan Ibu ada menu server integrasi, ada menu tools, kemudian di situ ada data integrasi. Nah, itu bisa dilihat data-data yang masuk. Begitu ditarik, nanti semua siswa kelas menengah itu akan tertarik atau akan masuk ke server BOAN. Di laman BOAN datanya nanti bisa dilihat. Semuanya akan ditarik kelas menengah. Kemudian nanti setelah kita sampling, baru nanti akan bisa ditarik di laman AMPK. Oke, kira-kira prosesnya seperti itu, sama seperti yang tadi kita sampaikan ke depan. Oke, ini adalah jadwal batas akhir pendataan, bahwa untuk jenjang SMA, MA, SMK sederajat, artinya paket C ada di situ ya. Ini nanti batas akhirnya sampai dengan 17 Juli, tapi kita harapkan nanti sebelum 17 Juli, jadi masih berapa hari ya? Ya, sekitar 5 hari, Bapak Ibu yang belum melakukan tarik data silahkan. Nanti import data bisa dilakukan sampai dengan 17 Juli. Kemudian nanti akan kita sampling karena kita dikasih batas waktu untuk melakukan sampling dan cetak DNS ini sampai dengan tanggal 31 Juli. 31 Juli karena tanggal 1 Agustus mudah-mudahan nanti sudah bisa dipergunakan untuk simulasi. Nih, kemudian nanti di NT ini 7 Agustus sudah harus kita proses sampai dengan nanti tanggal 15 Agustus ini proses pemeliharaan yang ada di pusat dan di daerah. Oke, ini kira-kira alur waktunya atau jadwal batas akhirnya. Oke, itu untuk pendataan Bapak Ibu. Kemudian kita menginjak ke kebijakan pelaksanaan AMPK. Ini data tentang status penyelenggaraan AMPK yang kita ambil base-nya tahun kemarin. Jadi untuk SMK ini masih ada 6 SMK yang menumpang, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mandiri. Kemudian yang jenjang SMA MA ini juga masih ada 10 sekolah atau madrasah yang masih menumpang, kemudian juga sudah bisa mandiri tahun ini. Ini data yang kita ambil basisnya tahun kemarin. Kemudian untuk waktu pelaksanaan AN tahun 2021 pembagian harinya ya nanti seperti itu. Jadi tetap pelaksanaan AMPK ini tidak banyak berubah secara teknis, tetap dilaksanakan selama
hari. Ini untuk siswa yang EPK untuk siswa kita dilaksanakan selama 2 hari dan masing-masing bisa dilakukan dalam 3 sesi, maksimal 3 sesi. Oke, pembagian jadwalnya kira-kira seperti ini. Sesi 1 ini jam 7.30 sampai dengan 9.40, sesi 2 10.40 sampai 12.50, dan sesi ketiga 14.20 sampai 16.30. Oke, masing-masing pembagian waktunya. Untuk latihan ini 10 menit, kemudian untuk literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Saya kira masih sama dengan pelaksanaan tahun kemarin. Yang membedakan hanya di jenjang SD saja, namun tidak usah kita bahas secara detail untuk yang SD. Nanti ada pasarnya tersendiri. Oke. Ini jadwal ANBK, Bapak Ibu, mungkin sudah banyak diinformasikan. Untuk simulasi jenjang SMA, SMA LB, SMK ini nanti akan dilakukan dalam 2 gelombang nampaknya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, kemudian tanggal 8 sampai dengan tanggal 11. Oke, ini nanti pelaksanaan simulasi untuk jenjang SMA, MA, SMK, paket C, paket B, SMP, MTS nanti akan ada di situ. Pengaturan detailnya nanti kita tunggu dari pusat. Oke, itu. Kemudian sedangkan untuk gladi bersihnya untuk SMA dan SMK ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 September. Oke, sekali lagi gladi bersih ya, gladi bersihnya nanti tanggal 22 sampai tanggal 25 September. Sedangkan untuk pelaksanaan ANBK-nya nanti akan dilaksanakan di tanggal 29 September sampai dengan tanggal 1 Oktober. Itu kira-kira seperti itu untuk jenjang SMA dan SMK. Oke, untuk survei lingkungan belajar nanti untuk jenjang SMA, SMK paket C dan sederajat D ini nanti akan dilaksanakan di akhir, jadi cut off datanya jadi di tanggal 29 cut off data, maka katanya dengan data-data guru dan kepala sekolah kalau didapodik di Perpal PTK kalau di EMIS mungkin di Simpatika ini nanti monggo disesuaikan karena sudah ada jadwal penarikan datanya. Jadi semoga tidak ada seperti tahun kemarin terjadi karena beberapa kasus atau beberapa kejadian personil yang seharusnya itu bukan guru atau kepala sekolah atau itu masuk ke data dan dicatat sebagai peserta. Ini mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi. Oleh karena itu kami sangat berharap kualitas datanya benar-benar ditingkatkan, baik itu di Simpatika kalau di EMIS atau di madrasah, kemudian di Profil GTK kalau itu di sekolah, di SMA dan SMK. Oke, tadi sudah kita sampaikan level penanganan permasalahan, jadi kira-kira seperti ini alur pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan, kemudian penanganannya. Jadi apabila kami sangat berharap semua permasalahan ini selesai di masing-masing satuan pendidikan, tapi kalaupun tidak bisa selesai, nanti bisa langsung berkontak dengan kami. Jadi pakai estimasi waktu, taruhlah misalnya 10 menit tidak bisa terselesaikan, nanti segera langsung berkontak dengan kami yang ada di karena untuk jenjang SMA, SMK nanti langsung ke tim teknis, nanti bisa langsung ke tim teknis provinsi, baik itu tim teknis provinsi yang ditempatkan di masing-masing kabupaten, karena setiap cabang dinas atau setiap manajemen ini ada tim teknisnya sendiri. Kemudian atau nanti langsung ke posko
UANBK di masing-masing itu, di masing-masing itu nanti juga akan ada yang kami standbykan. Oke. Ini ya, ini ya Bapak Ibu yang sudah kami bentuk. Kalau di kabupaten kota ini nanti dinas pendidikan kabupaten kota nanti akan tim teknisnya akan menangani yang SD, SMP dan formal sederajat ya. Kemudian untuk di provinsi kami semua jenjang ada, jadi ada personel-personel yang sudah disiapkan untuk membantu penanganan teknis di jenjang, di semua jenjang, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, SMK, bahkan sampai ke SLB sudah ada tim yang akan menangani membantu pelaksanaan secara teknis. Oke, itu ini. Jadi di bulan Juni-Juli ini proses pendataan calon peserta ANBK ini sudah dimulai, sudah kita sampaikan melalui surat edaran yang beberapa waktu kita sampaikan. Kembali lagi mengingatkan atau kepada semua administrator, saya lebih suka menyebutkan administrator sebenarnya. Jadi untuk administrator Dapodik dan EMIS, mohon diperhatikan betul kualitas datanya agar nanti tidak ada permasalahan di kepesertaan, baik itu peserta siswa ya artinya, ataupun nanti data-data yang berkaitan dengan survei lingkungan belajar yang harus diikuti oleh guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah. Oke. Kemudian proses resource sharing TIK nih Bapak dan Ibu, kami masih meminta bantuan Bapak dan Ibu semuanya apabila nanti di masing-masing wilayah atau di sekitar Bapak dan Ibu ada sekolah atau madrasah yang jenjangnya lebih bawah dan belum memiliki sarana dan prasarannya, monggo bisa dirembak agar bisa dibantu dalam pelaksanaan proses pelaksanaan ANBK tahun 2022. Prinsip kegotong royongan di ANBK ini sangat ditekankan oleh pemerintah pusat, tim pusat, sehingga kami masih meminta pada Bapak Ibu semua di jenjang paling tinggi nih, di jenjang pendidikan menengah di SMA, MA, dan SMK, ini untuk membantu adik-adiknya yang ada di SMP MTS, kemudian di SDMI, di SLB, sama di non formal yang belum memiliki sarana dan prasarana agar bisa dibantu pelaksanaannya dalam ANBK tahun 2022 ini. Oke, insya Allah nanti akan ada penyegaran teknis untuk mempersiapkan semuanya, tapi saya punya gambaran pada saat nanti pelaksanaan simulasi justru kita akan melakukan apa ya, mungkin akan open house menggunakan virtual. Jadi mungkin dalam satu hari itu kita akan penuh aktif ada di ruang virtual, sehingga apabila ada permasalahan bisa langsung disampaikan. Ya, gambaran saya kira-kira nanti seperti itu, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Saya kira saya lebih suka apabila ada diskusi interaktif. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung. Dan mumpung di sini juga ada teman-teman dari tim teknis provinsi yang mendampingi atau menemani kita yang ada di sini, sehingga nanti bisa langsung kita jawab bersama. Sudah ada yang raise hand dari SMK Negeri 2 Godean. Silahkan Pak Chandra. Monggo Mas Chandra. Di unmute dulu. Oh sudah, belum masuk suaranya. Halo. Oke,
dibetulkan dulu. Mungkin Pak Mahfud SMA UII, silahkan. Cek. Assalamualaikum Pak. Ngapunten, videonya tidak bisa saya hidupkan karena laptop saya bermasalah. Jadi gini Pak, SMA UI kan sebelumnya ada di Banguntakan. Kemudian pas puasa kemarin, alhamdulillah sudah resmi pindah ke kota Yogyakarta. Sedangkan untuk di akun Biosma dan akun ANBK-nya masih SMA UI Yogyakarta. Dan usernya masih pakai punyanya Bantul di Pak. Oke, ini saya sudah berproses Mas. Kalau dengan cari sekarang di akun BioAN pasti sudah nggak ada. Akun BioAN pasti sudah nggak bisa masuk karena tadi malam saya sudah berkontak ke pusat. Dan nanti akan ada generate. Jadi nanti jenengan sudah bukan lagi U04 UDY 0402, tapi nanti jenengan pakai U04 UDY 0401 dan kode sekolahnya juga nanti awalnya masih kepala 1000, kepala 1. Itu saja nanti akan kita informasikan. Ada ya? Iya Pak, siap. Matur nuwun Pak. Dari SMK Negeri 1 Pundok, Pak Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baru SMK PK tahun ini Pak. Itu gimana tadi penjelasannya, kalau bisa mohon diulang. Oke, untuk SMK PK dan SMA Penggerak ini kebijakan tahun kemarin kelas 10 dan kelas 11 akan mengikuti ANBK. Ini dan artinya ada dua kelas ya, jadi kelas 10 dan kelas 11 yang akan ikut. Kita untuk data-data yang tahun kemarin sudah masuk, artinya data-data yang mana sekolah penggerak, mana sekolah SMK PK ini sudah masuk di laman BioAN. Tapi yang tahun ini baru ditetapkan menjadi SMK PK, kita masih menunggu update data dari tim pusat. Jadi nanti tetap mengikuti alur yang ada dulu sementara, nanti begitu diupdate datanya dan sudah menjadi statusnya sekolah atau SMK PK atau SMA Penggerak, nanti akan kita tarik datanya agar siswa kelas awal atau kelas 10 masuk ke BioAN dan untuk selanjutnya bisa diproses di seterusnya halaman ANBK dan sebagainya. Oke, begitu Pak Nur? Iya, matur nuwun Pak. Ya, oke, selanjutnya dari Bu Sri Lestari SMK ICY. Ya, Info Cegatan Jogja nih, napa nih? Insan cendekia Pak. Oh, insan cendekia. Iya, ngapunten Bapak, sekolah kami kan juga SMK PK tahun kemarin. Nah, tapi niki kami terlanjur tarik data di BioAN dan memang kelas 10-nya itu masih data tahun kemarin. Nah, itu saya biarkan mawon sampai nanti ada pemutakhiran data atau pripun ya Pak, ngapunten Pak. Ya, untuk di Dapodik, ya, sekali lagi untuk Dapodik, karena memang belum ada rilis Dapodik yang baru, data yang akan diambil adalah data kelas 10. Sama saja. Nanti kan juga yang akan ikut mereka yang kemarin masih kelas 10, tapi kan besok sudah naik ke kelas 11. Sama aja, nggak masalah. Jadi silahkan ditarik sekarang kaitannya untuk kepentingan persiapan simulasinya. Dan nanti untuk PK, untuk status PK-nya, nanti akan ditarik dan nanti kemungkinan akan narik kita datanya. Kalau memang status PK-nya atau status sekolah penggerak ini sudah ditetapkan, kalau memang waktunya sudah habis untuk tarik data, nanti yang akan tarik kita. Ada ya Bu Ye? Pak, terima kasih. Selanjutnya Mas Indra SMK Sosial Islam, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam. Oke, saya mau tanya, ini kan kebetulan di SMK kami itu ada satu siswa kelas 10 yang tidak naik. Nah itu kan udah masuk ke tarik
bio AN itu. Nah itu solusinya gimana untuk besok itu? Pak ada penarikan yang kedua itu? Oke, nggak apa-apa karena kita kita juga saya mungkin kita juga dibatasi oleh waktu sama tim pusat. Untuk sementara sekarang kita akan pergunakan data yang ada. Jadi semuanya silahkan tarik. Perkara itu nanti tidak naik kelas karena memang data mungkin siswanya tidak naik kelas. Nanti kalau siswa tersebut ikut ke sampling, kita akan sampling ulang. Kita akan sampling ulang atau nanti akan kita jadikan catatan. Kalau misalnya siswanya kurang dari 50, nanti akan kita jadikan catatan bahwa siswa yang bersangkutan tidak naik, nanti akan kita minta request untuk bisa menghapus data itu. Karena memang datanya sekarang ini kita dikejar sampai dengan tanggal 17 harus sudah masuk. Itu Mas Indra? Oke, Oke, mungkin berikutnya dari SMA Bias, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Pak, ini karena saya ini bagian pendataan masih baru gitu ya, Pak. Terkait kemarin tuh sempat ngobrol sama kepala sekolahnya bahwa ANBK yang tahun kemarin itu nilainya itu tidak muncul, mungkin dikarenakan karena siswanya itu yang tidak memenuhi atau gimana ya, Pak. Karena yang saya tahu perangkatan itu hanya nggak sampai 45 gitu, cuman ada yang tahun ini aja cuman ada 20. Itu solusinya gimana ya, Pak? Oke, Nyun Sewu. Itu memang siswa keseluruhan. Jadi begini, tahun kemarin tingkat partisipasi di beberapa sekolah dan madrasah memang banyak yang kurang. Makanya ada ANBK susulan. Kurangnya kenapa? Karena di tahun kemarin kita masih diberlakukan PPKM level 4 dan 3, di mana siswa, terutama beberapa sekolah swasta yang memiliki siswa kebanyakan dari luar DIY, ini tidak bisa hadir ke sekolah karena masih di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing, yang kebanyakan itu dari luar DIY. Karena itu tingkat partisipasinya kecil. Dan kemarin sudah diberikan kesempatan untuk melakukan ANBK susulan di bulan Desember, Januari, Februari tahun ini kemarin ya. Nah, yang perlu saya tahu nih dari Bias ini memang pesertanya seperti segitu jumlahnya atau seperti apa, Pak? Ya, ya siswanya itu yang tahun ini saya kan udah mulai penarikan kemarin tuh. Nah, yang diambil kan yang kelas 10 tahun kemarin. Nah, itu tuh Ya, siswanya cuman ada 20, Pak. nggak masalah sih, artinya siswa itu nanti kan yang kita ambilkan data dari Dapodik, artinya siswa berapapun atau yang akan mengikuti ANBK di luar permasalahan bahwa tidak mencapai jumlah sampling yang diharapkan, nggak masalah. Artinya tetap akan keluar hasilnya. Panjenengan sudah bisa akses ke rapot mutu belum? Kebetulan saya ini baru jadi belum sampai ke situ, Pak, belum dikasih akses sampai ke situ. Terima kasih, Pak. Oke, rapot mutu nanti silakan dikoordinasikan dengan kepala sekolah karena memang yang punya hak akses ini sementara baru kepala sekolah masing-masing. Kemudian rapot mutu juga tidak kita bahas detail karena rapot mutu ini banyak indikator yang saya sendiri juga masih belajar. Terus terang aja ada banyak indikator-indikator yang bisa ditampilkan atau bisa kita lihat seperti apa. Bahkan ini mungkin hanya sebatas halusinasi saya. Jangan-jangan saya takutnya nanti asesmen nasional ini nanti akan diposisikan benar-benar menggantikan proses akreditasi sekolah karena di situ datanya sudah komplit semua. Oke, jadi 8 standar yang selama ini diberlakukan di akreditasi kayaknya semuanya ada di situ. Oke. Oke, Ada Pak. yang lain? Terima kasih, Oke. Pak. Oke, siap Mas. Monggo yang lain masih ada? SMA 1 Turi, Mas Ivan silakan. Oke,
suara bisa didengar ya? Bisa, silakan Mas. Nggih, Pak, berkaitan dengan penarikan data yang kelas 10 sekarang. Ini di tempat kami itu ada kelas 10 yang pindah. Artinya naik terus pindah ke sekolah lain. Itu nanti ketika nanti menjadi sampling data itu perlakuannya sama dengan yang tidak naik tadi atau gimana gitu Pak? Matur nuwun. Oke, ini juga sama kasusnya tahun lalu juga seperti ini. Sekali lagi karena kita memang dituntut untuk segera menarik data sampai dengan tanggal 17. Jadi apapun data yang ada, baik itu siswa yang tidak naik kelas, kemudian siswa yang mutasi meskipun naik kelas, ini mau tidak mau tetap harus sementara ada dulu di masing-masing akun. Perkara nanti tindak lanjutnya seperti apa kita tunggu dulu saja. Yang penting data panjenengan tidak kehilangan siswanya dulu. Ngaten Mas Ivan ya. Matur nuwun Pak Nawan. Ya, oke, Ada yang lain lagi? Saya coba lihat di chat, kayaknya ada banyak pertanyaan di sana, atau mungkin saya daripada membaca sebenarnya ini dari awal. Hadir, oke, sudah. Oke. Ada, tidak ada. Oke, link materi sudah di-share oleh Mas Adi. Perval izin bertanya, di Perval PTK ada beberapa guru induk yang tidak masuk ke guru PTK aktif, padahal guru tersebut sudah lama mengajar SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Nah, ini kaitannya sama Perval GTK ya. Sama Perval GTK, posisinya guru. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan petugas atau dengan pemegang akun di kami yang ada di bidang GTK. Jadi tentu saja, atau mungkin nanti juga akan dibantu dari mana ini? SMA ya. Nah, SMA nanti mungkin bisa berkonfirmasi, Mas Adi nanti mungkin bisa membantu untuk yang kasus-kasus di Perval PTK ini. Nanti tolong bisa dibantu menjawab Mas Adi. Oke. Cek, saya didengar ya? Ya, silakan Mas. Mana tadi? Untuk PTK yang belum masuk ke Perval PTK ya, itu ada berapa PTK? SMA 6, SMA Muhammadiyah 6. Oh, ada 5 PTK yang belum masuk itu. Belum masuk. Iya. 6 PTK. 5 PTK belum masuk. 5. Oke, tapi nanti ya, NIK-nya jenengan kirim ke Kejati ya, nanti saya cek dulu. Oh, Alhamdulillah untung ada Pak Camat. Mas Adi ini Pak Camat, jadi ngecek apapun bisa. Terutama yang kaitannya dengan Dapodik dan PTK. Yang lain matur suwun Mas Adi. Kelas 4 untuk siswa yang tidak naik tadi sudah terjawab. Kapan Perval TIK dibuka akses untuk editing data? Kayaknya sudah dibuka deh Perval TIK ini akses edit datanya. Cuman memang kemarin ada beberapa laporan yang dari madrasah ini masih 0. Itu tapi saya nggak tahu status terakhir seperti apa, tapi dicoba lagi nih Perval TIK. Informasi yang kami terima dari Pusdatin ini sudah bisa diakses dan dibuka dan diupdate.
Terus presensi, tidak ada presensi. Nah, pelaksanaan BK kapan? Sudah kita sampaikan. Nanti akan kita share seluruh materinya. Sudah di-share sama Mas Adi. Guru yang pensiun. Izin bertanya, untuk guru yang saat ini pensiun, mutasi, resign bulan ini dari sekolah kami, apakah data masih diupdate untuk diikutkan dalam survei karakter? Ya, data PTK akan di cut off-kan datanya tanggal 29, tanggal 29. Artinya kalau pensiunnya atau mutasinya atau resignnya masih di bulan Juli ini, artinya sampai dengan akhir Juli ini masih ada, masih aktif, maka nanti akan diikutkan dalam survei lingkungan belajar atau Sulingjar, ya. Itu. Terus ada lagi madrasah yang belum bisa tarik data, sabar Pak, sudah kita komunikasikan dengan tim EMIS di Kanwil Kemenak dan di EMIS Pusat. Nanti ditunggu saja perkembangannya seperti apa, karena ini yang bisa melakukan perubahan untuk di madrasah, di EMIS madrasah ini hanya di tingkatan EMIS Pusat. Oke, untuk PK dan SMA Penggerak sudah kita sampaikan. Oke, data yang kemarin tahun